wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir singkat dari surah Al-Imran, dan kita masuk pada ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul inna hudallah an yu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesama mereka, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di waktu siang hari atau di waktu awal siang, tetapi ingkarilah di akhirnya agar mereka kembali kepada kekafiran. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang-orang yang mengikuti agamamu. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, sungguh petunjuk itu hanyalah petunjuk milik Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepadamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dia menghususkan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ada asbab nuzulnya. Ayat-ayat yang sebelumnya yang sudah kita kaji, bagaimana permusuhan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada orang-orang yang beriman, sampai permusuhan ini dianggap abadi dalam Al-Quran dengan firman-Nya, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalimat lan yang masuk pada fi'lul mudhari', walan tarda, lan di sini litabid, artinya selamanya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha dengan kita sampai kita ikut agama mereka. Sehingga karena mereka tidak akan melepas kita kaum muslimin supaya kembali kepada ajaran mereka, maka mereka berusaha membuat makar. Lah salah satunya makar itu digambarkan dalam Quran ini, ayat yang kita akan bahas. Jadi para pembesar Yahudi, dan kita tahu bahwa Yahudi yang ada di kota Madinah itu semua jumlahnya ada 10 kabilah, tetapi yang paling besar itu cuma 3. Pertama Yahudi Bani Qunaiqah, yang kedua Yahudi Bani Nadir, dan yang kedua Yahudi Bani Quraidah. Itu yang paling besar dari kabilah-kabilah Yahudi. Lah ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak orang-orang Yathrib yang kemudian belakangan disebut Madinah itu semua rata-rata masuk Islam dari kalangan Khazraj dan Aus itu, sehingga membuat kecemburuan orang-orang Yahudi terhadap dakwah Nabi SAW. Akhirnya mereka membuat makar. Bagaimana caranya orang-orang Madinah itu tidak percaya dengan Nabi, bahwa ajaran yang dibawa Nabi itu adalah kedustaan, bukan sebuah kebenaran. Mulailah mereka, khususnya para pembesarnya, para pembesar Yahudi ini, mereka rapat bermusyawarah. Bagaimana kalau kita buat makar? Caranya gimana? Kita pura-pura masuk Islam. Jadi kita para pembesar ini kalau bisa nanti besok waktu sholat subuh kita datang kepada Muhammad itu, kemudian kita katakan kita masuk Islam dan kita ikut sholat. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi berpura-pura masuk Islam, dan mereka orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Tetapi kemudian kata mereka, nanti di sore hari kita rame-rame murtad lagi. Ya bayangkan, paginya kita pura-pura beriman, sholat bersama Nabi SAW, nanti sore hari
kita rame-rame keluar dari Islam, supaya orang menyangka bahwa ajaran Muhammad itu tidak benar. Kalau memang benar, kenapa rame-rame masuk Islam? Kenapa pula rame-rame keluar? Dari sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan ucapan mereka, wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab. Dan berkata sekelompok, tidak semua. Maksudnya sekelompok di sinilah para pembesar Yahudi yang menjadi munafik dari kalangan ahli kitab. Apa kata mereka? Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di awal siang saja. Ayo kita rame-rame di awal siang, pagi-pagi datang kepada Muhammad, pura-pura masuk Islam, kemudian kita sholat subuh rame-rame bersama mereka. Tapi kata mereka, waqfuru akhirahum. Tetapi di sore hari rame-rame pula kita keluar, katanya. Alasan mereka apa? La'allahum yarji'un. Agar orang-orang yang telah masuk ke agama Muhammad itu rame-rame murtad, sehingga mereka menyangka bahwa ajaran Muhammad itu tidak benar. Buktinya kami orang Yahudi yang diberikan kitab saja enggak yakin dengan ajaran mereka, apalagi orang-orang musyrik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan bantahan. Apa bantahannya? Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah. Dan janganlah kalian percaya selain kepada orang-orang yang mengikuti agamamu. Maka di sini Allah langsung turunkan bantahannya. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang pura-pura masuk Islam kemudian keluar itu, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Yang menentukan petunjuk itu bukan kalian. Bahwa Muhammad sesat, Muhammad tidak benar, Muhammad dusta, bukan kalian. Tapi petunjuk itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang-orang itu betul-betul mendalami Islam, mustahil orang itu keluar dari Islam. Kalau orang-orang betul-betul mendalami Islam, mustahil orang itu keluar dari Islam. Karena Islam itu mengikat. Makanya kita ingat sejarah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, sebuah dialog yang cukup menarik antara Abi Sufyan dan Raja Herakli. Jadi satu hari Abi Sufyan ini melakukan hiwar, dialog. Ketika itu Abi Sufyan belum masuk Islam, karena Abu Sufyan ini masuk Islam kan setelah Fathu Makkah. Jadi terjadilah dialog antara Herakli dan Abi Sufyan ini. Lah salah satu dialognya adalah perkataan Herakli kepada Abi Sufyan, apakah orang yang masuk ke agama Muhammad itu mereka murtad lagi? Itu pertanyaannya Herakli kepada Abi Sufyan ini. Apakah kemudian mereka itu yaziduna am yanqusun, makin bertambah atau makin berkurang pengikutnya? Kata Abi Sufyan, bal yazidun, bahkan bertambah. Kemudian juga apakah mereka itu yartadun atau tidak? Apa mereka juga murtad atau tidak? Maka kata Abi Sufyan, tidak, bahkan semakin banyak. Lihat kata Herakli membenarkan kenabian Nabi SAW. Dia mengatakan begitulah, wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatahul qulub, kata dia. Begitulah iman, kalau sudah menghujam dalam hati seseorang, mustahil dia keluar dari hatinya. Ini perkataan Herakli kepada Abi Sufyan. Kan ini Abi Sufyan ini jujur, tidak mungkin dia dusta. Ketika dia ditanya, apakah kemudian ayartadu ahadun suhtatan an dinihi, apakah ada orang yang masuk ke dalam Islam tiba-tiba keluar karena benci Islam? Kata Abi Sufyan, tidak ada. Maka kata Herakli, demi Allah, begitulah iman, kalau sudah menghujam dalam hati tidak mungkin keluar kecuali orang-orang munafik. Makanya Bilal ibn Rabah radhiyallahu an ketika disiksa oleh Umayyah ibn Khalaf, ma'ruf kisah Bilal kan, bagaimana Bilal itu dibawa ke padang pasir, kemudian diikat di batu yang sangat besar, diterik matahari yang luar biasa, dicambuk, bahkan pencambuknya tidak berhenti kecuali dia yang lelah. Tapi Bilal tidak pernah memuji Lata, Uzza, Manat, Hubal. Yang keluar dari lisannya adalah kalimatut tauhid, ahadul ahad, ahadul ahad. Ketika zaman berlalu, Nabi SAW wafat, kemudian diganti Abu Bakar 2 tahun kemudian Abu Bakar pun wafat. Di zaman Umar ini, Umar mengumpulkan para sahabat senior. Di antaranya di situ ada Khabbab ibn Arat. Bagaimana siksaan yang luar biasa di zaman Nabi SAW yang setiap hari disundut oleh besi panas. Di situ ada Bilal, dan di situ banyak para sahabat. Jadi Umar ini ceritakan kepada kami, wahai sahabat-sahabatku, pengalaman kalian di masa awal-awal dakwah Nabi SAW. Maksudnya Umar ini supaya kisah-kisah mereka dijadikan ibrah bagi orang-orang yang sesudahnya.
Bagaimana perjuangan orang-orang awal-awal itu? Karena orang akhir-akhir ini kadang-kadang tidak menghargai perjuangan orang awal-awal masalahnya. Bagaimana orang yang awal itu membangun dakwah, setelah tersebar, yang akhir-akhir ini tahu enaknya saja. Lah akhirnya kemudian berceritalah Khabbab ibn Arat bagaimana dulu dibukanya bajunya, rupanya tidak ada satu pun dalam badannya kecuali ada bekas sundutan. Lah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu ketika itu ditanya, "Ya Bilal, kami tahu bagaimana siksaanmu yang luar biasa di hadapan Umayyah bin Khalaf itu. Bagaimana kau bisa kuat menghadapi siksaan itu? Padahal banyak para sahabat yang tumbang. Banyak para sahabat yang tumbang, akhirnya mereka harus hijrah dari Mekah ke Habasyah. Tidak tahan dengan siksaan orang-orang kafir Quraisy, tapi Bilal tidak hijrah. Bilal tetap saja dia mempertahankan keimanannya. Lihat bagaimana ucapan Bilal. Dia mengatakan, "Khalattu halawatal iman bimararatil adzab, fataghat halawatul iman ala mararatil adzab." Kata Bilal ibn Rabah, saat orang-orang Umayyah bin Khalaf menyiksaku hingga aku akan mati karena siksaan itu, aku berusaha kemudian mencampurkan kelezatan iman yang ada pada hatiku dengan kerasnya siksaan. Rupanya lezatnya iman menguasai aku sehingga aku tidak terasa dengan siksaan azab itu. Lihat ucapan Bilal. Iman kalau sudah menghujam, semua penderitaan akan lewat pada dia. Makanya ketika ada seorang wanita, dia bertanya soal kondisi Nabi SAW saat berperang, kemudian dikatakan, "Wahai fulana, anakmu meninggal." Wanita ini mengatakan, "Ma fa'alan Nabi SAW?" Apa yang dilakukan Nabi? "Ya fulana, abuka mat," bapakmu meninggal. Dia mengatakan, "Ma fa'alan Nabi SAW?" Apa yang dilakukan Nabi? Kemudian, "Akhuki mat," saudarimu juga meninggal, saudaramu juga meninggal. Bapaknya meninggal, saudarinya meninggal, anaknya meninggal. Yang ditanyakan tetap kaifa halun Nabi, bagaimana kondisi Nabi. Akhirnya kemudian setelah dijumpakan dia dengan Nabi dan Nabi selamat dalam peperangan itu, maka dia mengatakan, kullu musibatin indaka zalalun. Dia mengatakan, setiap musibah setelah aku melihatmu wahai Rasul, semua jadi ringan, semua jadi hilang. Begitu iman, ikhwan. Iman itu kalau sudah menghujam tidak ada sulit keluar. Makanya iman itulah yang menggerakkan amal. Kalau orang sudah masuk ke iman, tergerak semuanya. Iman itulah yazid, akan terus bertambah dan menggerakkan amal saleh. Makanya kenapa iman itu selalu didahulukan sebelum amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu, baru setelah itu wa amilus salihat. Iman dulu baru amal saleh. Karena yang menggerakkan amal saleh itu iman. Termasuk kaki antum datang kemari itu karena iman yang mendorong antum untuk salat tarawih di sini. Kalau tidak mungkin di rumah saja. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Allah bantah kepada orang-orang Yahudi, "Qul innal huda hudallah." Petunjuk itu hanya milik Allah. Kalian mau buat makar terserah kalian. Mau pura-pura masuk Islam di awal pagi kemudian kufur di siang hari, terserah kalian. Karena petunjuk itu bukan milik kalian, bukan milik aku, tapi semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. An yu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka juga, jangan kamu percaya kepada mereka orang-orang Yahudi itu. Iyalah, mereka pura-pura masuk Islam. Allah kasih tahu jangan percaya kepada mereka, bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepadamu. Yakin bahwa namanya risalah kenabian itu hak mutlak milik Allah. Tidak semerta-merta orang itu bisa ngaku nabi. Makanya lihat, orang-orang yang mengaku nabi di zaman Rasul kapan terjadi? Di akhir-akhir, bukan di awal-awal. Periode Mekah tidak ada orang ngaku nabi. Kenapa? Yang nabi asli saja dimusuhi, diusir, diintimidasi, difitnah macam-macam. Itu yang asli. Tentu orang-orang yang hendak mengaku-ngaku nabi mikir dulu lah kan begitu. Wah, kalau saya ngaku-ngaku nabi, bisa saja saya juga terkena intimidasi kan itu. Jangan-jangan dibilang sihir, gila. Makanya periode Mekah 13 tahun nggak ada orang ngaku nabi. Kemudian Rasul pindah ke Madinah 1 Hijriah 2 sampai akhir sebelum wafatnya Nabi, barulah banyak orang ngaku nabi. Setelah kekuasaan Nabi menyebar, Mekah sudah dikuasai, Madinah sudah dikuasai, Islam sudah menguat, Nabi sudah enak, dihormati manusia, berpikirlah orang enak juga jadi Nabi. Mulailah ngaku Nabi. Disitulah keluar namanya Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman.
keluar Musailamah Al-Kadzdzab dari Yaman, keluar Sajah bintu Al-Harits, wanita itu Sajah ya. Keluar Tulaihah, ini yang paling masyhur 4 orang ini. Tetapi yang 2 balik lagi ke Islam, Tulaihah dan Sajah ini balik lagi tobat dia. Tapi Al-Aswad Al-Ansi dan Musailamah Al-Kadzdzab betul-betul memerangi Islam, dan dua-duanya dihabiskan di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah mengatakan jangan percaya kepada mereka bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada Muhammad, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Karunia kenabian itu ada di tangan Allah. Tidak bisa orang ngaku nabi. Saya pikir orang ngaku nabi itu ada di Timur Tengah saja. Di Indonesia paling banyak orang ngaku nabi kan? Banyak sekali. Di Jawa Barat ada namanya Nabi Cecep. Pernah antum dengar Nabi Cecep kan itu? Itu syahadat gimana tuh? Asyhadu anna Cecep Rasulullah. Subhanallah. Banyak di Indonesia ini. Di Jakarta ada orang ngaku nabi, punya pabrik roti. Anak buahnya nggak digaji karena kerja sama nabi. La haula wala quwata illa billah. Banyak ngaku nabi, Imam Mahdi juga ada. Yang nggak ada ngaku dajjal aja. Tapi yang jelas di Indonesia ini, kata orang Arab apa? Likulli saqit laqit. Setiap yang jatuh itu ada yang mungut. Artinya sesesat apapun ajaran ada saja pengikutnya. Itu masalahnya di negeri kita ini ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Allah mengatakan yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Allah memiliki karunia yang sangat besar, artinya rahmat Allah itu sangat luas. Sampai Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, seandainya orang awal-awal kalian, orang akhir-akhir kalian, manusianya, jinnya berkumpul di sebuah lapangan, kemudian semua meminta sesuai dengan permintaannya kepadaku, ku beri semuanya satu persatu, maka itu tidak mengurangi kekayaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air kemudian ditarik ke atas. Satu tetes itulah cukup menghidupi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lautan itu rahmat Allah, kekuasaan Allah, kekayaan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Dia sanggup menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.